Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam ruangan ini. Kami tetap hormati Engkau yang paling tertinggi dan paling mulia, paling agung. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang yang haus dan lapar ini. Terima kasih untuk orang-orang yang sudah dijamah Tuhan ini. Pulang mereka akan tetap mengalami Tuhan secara pribadi, mengalami breakthrough terobosan. Dan apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan akan bikin berhasil. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Thank you. Silakan duduk kembali. Haleluya. Waktunya sudah habis, tinggal amin dan kita pulang. Haleluya. Masih mau dengar khotbah? Ternyata kalau kita ini ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan, kita lupa masalah. Kita maunya dekat Tuhan terus. Tapi kebanyakan kita ingat masalah dan lupa Tuhan. Tapi mulai hari ini pulang, kita mau ingat Tuhan. Tuhan kadang berurusan dengan hati kita. Kita nggak pernah tahu selesainya kapan. Ada di sini yang menanti-nantikan terobosan, tapi belum terjadi terobosan. Sudah jerit, sudah telentang, tengkurap, delosor, guling-guling, nyari Tuhan, belum ada terobosan. Karena kita harus ngikutin waktu Tuhan, bukan ngikutin waktu kita. Kalau kita ngikutin waktu kita akan kecewa, kita maunya buru-buru Tuhan jawab. Tapi pada kenyataannya Tuhan gak buru-buru jawab. Tuhan urusin hati kita dahulu. Amin. Masih tercekam dengan hadirat Tuhan, it's okay. Enak kan hadirat Tuhan itu enak ya. Amin. Amin. Tuhan itu powerful sekali. Bayangin kalau kita ini dekat Tuhan ya. Dekat Tuhan setiap hari. Kita tuh bisa bekerja di kantor, di pabrik, di toko, ngurusin suami yang agak rewel, ngurusin anak-anak yang agak dablek sedikit, pekerjaan yang kacau dan berantakan. Tapi kalau kita dekat Tuhan itu tetap tenang. Makanya kita Mazmur ngomong, hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu dekat beneran, bukan dinyanyikan. Dekat artinya membangun hubungan kedekatan dengan Tuhan. Orang yang membangun hubungan kedekatan dengan Tuhan, hidupnya relax, enjoy, ngadepin masalah tenang, tetap tersenyum dan bahagia. Nunggu Tuhan, ngalami belum bikin terobosan dan breakthrough, tetap relax dan tenang. Loh, kuncinya kita itu mesti ngalami yang di dalam ini loh, yang dibentuk Tuhan dulu. Kalau orang ini dibentuk yang di dalam sini, manifestasinya keluar pasti berbeda dan berubah. Karena ngikut Tuhan itu ngikut caranya kerja Tuhan, bukan ngikut mau kita. Ya, kita coba paksakan Tuhan melakukan ini dan itu seperti yang kita mau, nyatanya tidak akan melakukan itu. Kalau kita paksakan Tuhan tetap lakukan, nanti konsekuensinya kita yang tanggung. Hizkia itu menurut kerajaan Allah dia harus meninggal, tapi dia ngotot sama Tuhan, dipanjang umurnya 15 tahun. Di masa perpanjangan dia punya anak namanya Manasye. Gara-gara satu anak ini bangsa Israel nyembah berhala. Kita harus ngikutin waktunya Tuhan, maunya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Baru hidup kita akan menikmati sesuatu yang ajaib dan dahsyat. Amin. Kita akan lihat ya. Ada orang yang benar-benar, sebenarnya orang ini kalau setia dengan apa yang Tuhan mau, dia akan dipakai Tuhan luar biasa. Harusnya dia akan mewarisin tahta kerajaan Israel. Tapi karena sikap hatinya ini tidak benar. Menurut sikap hati yang di dalam itu yang tahu, ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Orang lain tidak tahu, saya pun tidak tahu, pendetamu tidak pernah tahu, gembalamu tidak pernah. Yang tahu isi hatimu dengan Tuhan. Ini yang penting, yang di dalam ini loh. Kalau yang di dalam ini selaras seperti yang Tuhan mau, hidupmu akan rileks dan enjoy, nikmatin apa yang Tuhan mau. Coba sebentar buka di 1 Samuel pasal yang ke-13. Gara-gara orang gak sabar, sering ketemu problem. Berapa banyak kita gara-gara ketidaksabaran kita ketemu masalah. Nyetir gak sabar, buru-buru bisa nubruk loh. Ngambil keputusan gak sabar, apapun kalau gak ada kesabaran, hasilnya itu babak belur. Berapa banyak dari kita gara-gara gak sabar ngadepin orang lain, kita marah, dan ujungnya malah gak dapat apa-apa. Ujungnya malah ketemu trouble. Siapa yang pernah ngalami seperti itu? Kayaknya nggak ada yang ngalami ya, beberapa orang yang ini kayaknya kudus, suci semua, tak bercacat celahnya. Haleluya. Halo. Orang Semarang nih, saya itu punya
Ikatan hati dengan Semarang itu luar biasa. Semarang ini orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Banyak orang dipakai Tuhan di sini, di Semarang. Ayat yang kelima, adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ini kalau ngelihat kejadian kayak begini, dikepung kayak begini, pasti ndredeg lah. Tahu kan orang Jawa ndredeg kan? Gemetar. Rasanya kok ngadepin masalah kayak begini pasti bingung. Pasti secara daging akan teriak-teriak, akan jerit-jeritan. Ada beberapa orang yang ngalami masalah sulit dalam kondisi seperti ini, pasti jerit-jeritan. Aduh gimana ya? Aduh gimana? Tapi kita harus ngikutin waktunya Tuhan, bukan ngikutin waktunya kita. Bapak Ibu, kalau mau menghadapi masalah, tekanan, himpitan, dan persoalan yang ruwet, yang rumit, yang susah dimengerti jalannya, keluarnya seperti apa, tetap jalan sama Tuhan. Tetap diam dalam hadirat Tuhan. Kalau Tuhan gak ngomong apa-apa, jangan lakukan. Nanti kalau kita paksa lakukan, ujungnya kita akan ketemu problem dan masalah. Kita tuh mesti menanti Tuhan dengan kesabaran. Sampai kapan? Sampai Tuhan ngomong. Sampai kapan? Sampai Tuhan bergerak. Kalau kita paksa kita bergerak, ujungnya kita akan ketemu problem. Kita biasaan daging kita kalau punya masalah, kita ingin menyelesaikannya dengan cara kita. Kita coba melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, untuk menyelesaikan sesuatu. Ternyata ikut Tuhan nggak bisa pakai cara seperti itu. Ikut dunia begitu. Kalau kena masalah kita harus cepat kerjakan ini, kerjakan itu, lakukan ini, lakukan itu. Kalau kita ikut Tuhan, kita meski pertama kali datang kepada Tuhan, tanya dulu sama Tuhan. Tuhan maunya apa dalam hidupmu? Baru ambil keputusan. Kalau nggak ketemu problem nanti, ketemu masalah. Berapa banyak kita ketemu problem dan masalah gara-gara kita bertindak sendiri. Kita ngawur, kita ambil keputusan semau kita sendiri, dan ujungnya kita ketemu problem dan masalah. Hari ini meski belajar berubah, ngikutin alurnya Tuhan, bukan ngikutin maunya kita sendiri. Ketika dilihat orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Ngacir, ketakutan. Ada orang yang dikuasai ketakutan begitu rupa sampai nggak bisa mikir. Kalau ini ketakutan ini yang menguasai hidupmu, kamu nggak akan memiliki iman. Lawannya ketakutan adalah iman. Di mana ada iman, ketakutan nggak ada. Di mana ada ketakutan, iman tidak akan bekerja. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, Nabi Tuhan ngomong Samuel, nanti 7 hari aku datang. Tapi ternyata nggak datang, padahal sudah berserak-serak, sudah ketakutan luar biasa. Mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran, korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Bukan bagiannya dikerjakan. Ngawur. Kita ini hidup kita itu setelah kita ikut Tuhan tuh, kita ngikutin maunya Tuhan, bukan maunya kita sendiri. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Jadi semua tindakan ibu-ibu yang terkasih dan tercinta ini, tindakanmu waktu ngadepin masalah, ngadepin tekanan, jangan bertindak maumu sendiri, tanya Tuhan dahulu. Kita apapun yang kita kerjakan ini, kalau pingin berhasil dan sukses, pingin kita gak ketemu problem dan masalah, dengar suara Tuhan dan lakukan. Yang jadi masalah, kita sering dengar suara kita sendiri, kita sering dengar suara orang lain, dan kebanyakan dengar suara orang lain, dan suara orang lain itu suara yang jelek biasanya didengar, yang nyakitin, yang nyinggung perasaan, semakin jadi rema kan kebanyakan. Ayo, pernah ngalami kayak gitu? Kayaknya nggak ada ya di sini. Semarang ini kayaknya orang bertobat semua ini. Iya, kebanyakan kita mikirin perkataan-perkataan yang jelek dari orang lain daripada perkataan Tuhan. Dan kita pikirin jadi rema itu perkataan jelek. Akhirnya apa? Jengkel, marah, dan sakit hati. Kita lupa dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ujungnya apa? Babak belur hidupmu.
Benar nggak? Halo, udah makan belum? Ini kok diem-dieman aja ini? Halo. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaan atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Karena ketidaktaatan, karena ketidaksabaran, janji Tuhan itu tidak digenapi dalam hidupnya Saul. Kerajaannya diambil. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Karena tadi nggak sabar. Berapa banyak dari kita kalau nggak sabar malah kita marah-marah? Nggak ada, ya wis lah. Tuhan baik, Tuhan baik. Gara-gara Saul melakukan dosa dan pelanggaran di mata Tuhan, apa yang terjadi? Akhirnya posisinya si Saul digantikan oleh Daud. Karena Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Karena ketidaktaatan, tahta yang diberikan kepada Saul diambil. Dan ini instan itu. Perhatikan baik-baik. Setelah Saul disingkirkan Allah, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Karena ketidaktaatan yang harusnya diterima jatah kan, harusnya dia terima jatah, tapi jatah itu nggak diterima karena ketidaktaatannya Saul. Karena ketidaksabarannya dia menunggu Samuel. Berapa banyak karena ketidaksabaran, ketidaktaatan kita, jatah yang Tuhan berikan sama kita itu kita nggak akan sampai kepada kita, karena kita bertindak berjalan semau kita sendiri loh. Kalau kita ini bertindak semau kita sendiri, jatah yang Tuhan berikan sama kita nggak akan nyampe. Tuhan tuh mau tentukan kita berada di posisi yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Apapun itu. Setiap orang masing-masing berbeda. Ibu berbeda, saya berbeda, dan Ibu Eli berbeda. Tuhan punya tujuan dalam kehidupan masing-masing orang berbeda, dan harusnya kita mencapai apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Kita nggak nyampe ke sana karena kita nggak taat. Kita nggak sabar, kita nggak ngikutin maunya Tuhan. Harusnya kita ngikutin maunya Tuhan. Kita jangan ngotot. Makanya harus memiliki kesabaran untuk mengikut Tuhan. Dan kesabaran itu karena kerjasama kita dengan Roh Kudus setiap hari, baru menghasilkan kesabaran. Bukankah kesabaran adalah buah Roh? Tidak ujuk-ujuk kita punya kesabaran. Kalau Bapak Ibu ingin kesabaran, harus dikirim orang yang ngeselin dan bikin kita nggak sabar. Baru kesabaran akan teruji dalam kehidupan kita. Amin. Nanti praktek kamu akan nangis di rumah loh ya. Tetapi itu bagus. Kita akan tambah ngerti maunya Tuhan. Kita ngerti kehendaknya Tuhan. Kalau Tuhan nggak berkehendak, Tuhan singkirin, langsung angkat orang lain. Kalau kita nggak taat seperti yang Tuhan mau, posisimu bisa digantikan orang lain. Makanya ayat ngomong begini kan, yang terdahulu menjadi yang terkemudian, yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Itu kalau orang nggak taat sama Tuhan. Contohnya hari ini aja. Hari ini bangku ini didudukin Ibu. Nanti minggu depan kalau nggak datang didudukin orang lain loh. Ngantri. Kita ini kalau nggak taat sama Tuhan, harusnya jatah kita terima, harusnya kita dipakai Tuhan secara powerful dan dahsyat. Tapi kita ngawur, jalan maunya sendiri, seenak sendiri. Ada orang yang setia ngantri bisa menggantikan posisi kita di hadapan Tuhan. Orang kalau nggak memiliki kesabaran, hidupnya akan menjadi orang yang egois, sembarangan, sembrono, ngawur sekali. Kita akan lihat ya. Ngerti nggak? Karena ketidakkesabaran, posisinya Saul digantikan oleh Daud. Dan ternyata Daud didapati orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan. Semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, hatimu berubah, sikapmu berubah, tindakanmu berubah, kelakuanmu berubah, omonganmu berubah. Harusnya seperti itu. Di sini adalah banyakkan orang Kristen yang sudah di atas 3 tahun. Harusnya kehidupanmu semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sikap, tindakanmu, perbuatanmu, karena sering belajar firman kok, sering dengerin khotbah dari IG, dari live, onsite, YouTube. Berapa banyak firman yang kita lakukan. Tapi banyakkan orang Kristen hidupnya nggak seperti firman. Sikapnya egois, sembarangan, sembrono, pemarah, susah ngampuni. Padahal Kristen, KTP-nya Kristen, dibaptis Kristen, jadi anggota gereja. Tapi kelakuannya, sikap dan perbuatannya tidak mencerminkan orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan. Karena Alkitab ngomong, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku.
Tapi pada kenyataannya banyak orang Kristen hidupnya ngawur sembarangan dan sembrono, nggak mencerminkan kehidupan Kristus. Karena ikut Kristus itu perlu pikul salib sangkal diri. Jadi sepanjang 2022 khotbah saya isinya pikul salib sangkal diri, mati daging kok. Kalau kita nggak ikutin itu, hidup kita jadi kedagingan, dipimpin oleh ego, amarah. Kenapa orang nggak bisa sabar? Kan dikontrol, dikendalikan oleh marah, emosi, meledak-ledak begitu rupa. Sehingga jatah yang harusnya kita terima, kita nggak terima. Di Amsal pasal yang ke-14 ayat ke-17, perhatikan baik. Siapa lekas naik darah? Di sini ada yang gampang marah, gampang tersinggung, gampang sakit hati. Kalau ada orang ngomong sedikit tersinggung, diperlakukan di sini rasanya harga dirimu direndahkan. Ada yang pernah kayak begitu? Ada yang gampang tersinggung kan, gampang marah di tempat ini? Gak ada lah pasti, ngangkat ya malu lah. Dengerin baik-baik. Kalau engkau gampang tersinggung, gampang marah, dengar perkataan orang lainnya nyakitin, marah. Siapa lekas naik darah, marah, tersinggung, ngamuk, gak terima, biasanya ngomong balik, nyerang balik. Biasanya pakai ayat nyerangnya. Ayo, siapa yang pernah ngalami begitu? Tapi kalau suamimu, kamu diomongin baik-baik dengan firman, tambah nyerang balik pakai ayat, rasanya di sini tuh kayak apa? Nggak enak toh? Tapi kalau kita ini reaksinya salah, kita marah. Alkitab ngomong begini, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Coba si Saul sabar sedikit tunggu Samuel. Oh baru kelar kok. Setelah kelar, ujuk-ujuk si Samuelnya datang. Karena nggak sabar kan? Berapa banyak kita karena nggak sabar ngadepin orang-orang yang menyebalkan di sekitar hidup kita, kita marah-marah. Masalahnya bukan tambah kelar, tambah ruwet. Di sini kayaknya nggak kayak di Jakarta ya, ibu-ibunya nih romantis semua sama suaminya, bahagia semuanya kelihatannya. Amin. Bayangkan kalau ibu-ibu ngadepin suamimu yang menyebalkan, biasanya reaksimu apa pertama kali? Apa? Coba buka maskernya sih. Jangan-jangan ini, coba buka masker sebentar. Kasih senyum kanan kirinya paling manis. Coba buka. Suruh buka susah banget. Coba kasih senyum dulu. Biasanya ibu-ibu yang cantik-cantik ini, ada beberapa bapak-bapak ini, kalau diperlakukan buruk, dengar kata-kata buruk, reaksimu biasanya ngapain pertama kali? Mulutmu senyum apa cemberut? Terus kalau udah cemberut biasanya ngomongnya apa? Ngomongnya apa? Haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Oh, praise the Lord. Atau ayo. Ngomel, naik darah. Siapa lekas naik darah berlaku pintar, berlaku bodoh. Tetapi orang yang bijaksana, mau jadi orang bijaksana? Amin. Mau jadi orang sabar? Nanti kamu akan ketemu orang-orang yang menyebalkan di rumah. Waktu kamu ketemu orang yang menyebalkan, langsung kasih senyum yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan. Ada yang suaminya menyebalkan di sini? Enggak ada. Ada? Enggak ada kan? Nanti kalau ketemu suami yang menyebalkan di rumah, apa sayang? Kamu mau apa? Gula, madu, sugar, cintaku, sayangku, rayuan pulau kelapaku? Belajar ngomong yang manis sama suamimu. Jangan dicemberutin. Kalau kamu cemberutin dia kabur. Karena di luaran sana banyak orang yang ngomong love you yang ayang beb banyak di sana. Nanti nggak sampai sini. Ketika diperhadapkan dengan hal buruk, kalau kita ini berhadapkan hal buruk itu nggak sama orang lain biasanya, sama orang yang di dekat kita. Reaksimu harus benar. Ketika reaksimu benar, sikapmu benar, tindakanmu benar, hasilnya benar. Kalau reaksimu salah, ketemu problem. Nanti kalau biasanya nih ya, yang nyetir dipotong angkot, langsung di rumah ngelihat suami kayak begini, bapak-bapaknya ngelihat istrinya kok mulutnya panjang dan lebar, banyak komplain. Mak-mak di sini ngelihat anaknya hidupnya kacau berantakan, maunya ngomel segala macam. Sekarang belajar mulutmu dipakai senyum. Makanya di sini buka masker sebentar, senyum sama sampingmu, latihan. Oh di sini aja susah senyum, gimana mau di rumah? Ayo senyum dulu.
Senyum yang paling manis gitu ya. Nanti di rumah juga praktek. Waktu engkau praktek, setan akan nangis. Loh ini biasanya marah kok kayak begini nih. Loh ini kok responnya baik ini, kenapa ini? Good. Kita akan bikin setan babak belur. Katakan saya akan bikin setan babak belur. Karena sikap saya seperti Tuhan bersikap. Kalau sikapmu seperti Saul, kehilangan jatah kerajaan. Nggak sabar, ngomel, gerutu. Saul, dia karena belain, karena orang-orangnya kan berserak-serakan, belain reputasinya. Dia bukan buru-buru bertobat, ditegur bertobat, belain reputasinya, bela diri. Berapa banyak orang yang ditegur bela diri, pakai ayat lagi membenarkannya. Nyerang balik orang yang negur lo. Kamu juga pernah begini kok, boleh dong aku begini. Kalau kayak begitu, hatimu seperti Saul. Tapi Daud itu berbeda. Kenapa kok bedanya Saul dan Daud itu jauh sekali? Padahal lebih banyak dosanya Saul, dosanya Daud loh. Saul hanya nggak taat, tapi Daud membunuh suaminya orang, nidurin istrinya orang. Dosanya secara kasat mata hari ini kalau dihitung lebih banyak kan Daud. Tapi ketika Daud bertobat berbeda. Ketika ditegur Daud berbeda, langsung nangis bertobat. Jangan ambil rohmu daripadaku. Dia tahu kalau orang itu berdosa, cepat bertobat balik kepada Tuhan. Kalau engkau sudah tahu dosa dan tetap lakukan terus, udah tahu suruh ngampuni, kamu susah mengampuni. Di sini nggak ada orang kepahitan kan? Nggak ada yang ngaku atau nggak ada beneran? Dengerin baik-baik ya. Di 1 Yohanes pasal yang ketiga 15, barang siapa membenci sesamanya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Kalau engkau punya kepahitan, Alkitab ngomong ampuni, kerjakan. Pak, dia menyebalkan banget kok. Saya udah nikah 15 tahun, saya nikah udah 60 tahun menyebalkan terus. Tetap ampuni, tetap layani yang terbaik. Kalau engkau tetap lakukan yang terbaik, Tuhan akan urusin hatimu dan Tuhan akan urusin pasanganmu. Jangan malah tuntut dia seperti Yesus. Semakin kau tuntut seperti Yesus, semakin kau kecewa. Kita coba lakukan ini kepada pasangan hidup kita, kepada orang lain, dan ternyata orang itu gak berubah. Kita yang kesel, buat apa? Kita mau melakukan seperti yang Tuhan mau kok. Kita mau bertindak, bersikap seperti yang Tuhan mau, supaya jatah yang Tuhan tentukan dalam kita itu nyampe ke kita. Amin. Daud ditegur, tangis bertobat. Dia tahu nih kalau aku berdosa, Roh Kudus undur daripada aku. Dia ngelihat Roh Kudus undur daripada Saul, terus dia rasukin roh jahat. Makanya Daud bertobat di kitab Mazmur, jangan ambil rohmu daripadaku. Dia takut karena dosa memutuskan hubungan dengan Allah. Dosa itu membuat celah. Di Amsal 26 ayat yang kedua, kutuk tanpa alasan tidak akan kenal. Jadi ada alasannya kutuk itu kena. Apa? Dosa. Kalau berdosa, ampuni, minta ampun sama Tuhan. Kalau menjengkel, ada orang lain menjengkelkan, ampuni orang lain itu. Datang kepada Tuhan Allah setia dan adil. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dia, kalau kita mengaku dosa, dia Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita, kelemahan kita dan pelanggaran kita. Makanya setiap orang harus setiap hari memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini penting. Kalau engkau tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, engkau merasa benermu sendiri. Kalau ditegur, marah, nggak terima, ngamuk, bela diri, benernya sendiri, marah lagi. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Katakan saya mau sabar. Sabar banget. Amin. Amsal 14 ayat yang ke-29. Orang yang sabar besar pengertiannya. Ternyata orang yang sabar itu bijaksana, memiliki pengertian yang gede sekali. Orang yang sabar itu memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan. Makanya orang yang sabar itu menimbang dulu. Bapak Ibu, hari ini kalau kita ini mau ngambil keputusan apapun itu namanya, kita harus menimbang dahulu, mempertimbangkan, menghitung dahulu. Timbangannya dan perhitungannya adalah kehendak Tuhan atau bukan. Kalau bukan kehendak Tuhan, jangan dilakukan. Nanti ketemu problem dan masalah. Yang pertama, harus keputusan yang kita ambil harus berkenan di hadapan Tuhan dahulu. Kalau tidak berkenan di hadapan Tuhan, jangan pernah ambil. Nanti ketemu problem dan ketemu masalah. Amin. Jadi ibu-ibu yang bijaksana begitu.
Bener-bener wise mom. Mana wise momnya? Mana? Ibu-ibu yang wise momnya mana di sini? Ini loh wise mom. Ibu-ibu yang wise mom. Mak-mak yang wise mom, yang bijaksana itu. Jangan gampang nyap. Biasanya kalau kesel biasanya ngapain? Sekarang harus senyum. Tuhan, maksudmu apa ya? Kok aku ngadepin kayak begini? Engkau tuh punya maksud apa sih Tuhan? Loh, kalau kayak begini-begini terus kok. Berarti engkau berurusan dengan hatiku. Ibu-ibu dengerin baik-baik. Berapa banyak Tuhan itu selalu kejadian itu selalu mengulang. Ada pengulangan, ada repetition. Tuhan itu selalu mengulang kejadian-kejadian. Nanti baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Tuhan itu selalu bikin mujizat juga ngulang. Kejadian mengulang terus. Dan Tuhan pun juga lakukan yang sama dalam kehidupan kita. Berapa banyak dari kita yang nggak lurus dalam proses satu, terus diulang lagi? Pernah ngalami seperti itu? Kalau engkau nggak sabar dalam apa namanya itu? Dalam sisi tertentu, karena setiap orang kan punya kelemahan masing-masing. Nggak ada orang yang sempurna. Yesus yang sempurna. Saya pun punya kelemahan. Lalu kita gagal selalu diulang terus kan? Kita menghadapi masalah yang sama terus kan? Pernah ngalami apa enggak? Ada beberapa. Pernah ngalami enggak ibu-ibu yang di depan ini? Pernah kan? Kalau Tuhan ulang kejadian itu, artinya Tuhan punya maksud dan tujuan. Tapi kebanyakan kita kalau diulang kejadian, loh kok kayak begini lagi? Ini gara-gara dia, ini gara-gara dia. Kebanyakan kayak begitu kan? Kita coba cari kambing hitam nyalain orang lain kan? Wah, ini ulang lagi nih gara-gara dia. Padahal kita ini sedang diurusin loh hati kita sama Tuhan. Nggak lulus di bagian ini, terus ngulang terus. Saya kasih ilustrasi begini. Kita ini punya tetangga yang menyebalkan, parkir sembarangan, buang sampah sembarangan, kesel, ngomongnya nggak enak lah pokoknya nyebelin lah. Kata orang Surabaya itu bencekno. Terus kita coba pindah ke Jakarta, dari Semarang pindah, ternyata ketemu orang yang sama. Loh, tetangga saya kok kayak begini semua? Wah, dia capek, dia ke Afrika. Ternyata ketemu beruang yang menyebalkan juga di sana. Ketemu pindah ke Kutub Utara, ketemu anjing laut yang menyebalkan juga. Tahu gak kenapa? Tuhan tuh mau beresin hatimu. Tuhan tuh mau beresin hati kita, karena ada kelemahan-kelemahannya itu kalau kita dibereskan nanti jadi trouble, jadi masalah. Amin. Kita semua kan punya trouble masing-masing, kelemahan masing-masing kan. Itu yang Tuhan beresin loh. Dan Tuhan beresinnya selalu melalui orang-orang di sekitarmu. Terutama suamimu atau istrimu. Dia adalah orang yang terbaik. Itu ada istri saya di belakang. Saya bilang sama istri saya, tanyain nanti. Setiap hari saya bilang, "Honey, I love you." Ya. Satu hari bisa 15 kali dia terima kata cinta dari saya. Dan the best, engkau dikirim dari surga untuk membentuk hidupku. Ya kadang diomelin juga kalau salah. Itu yang dipakai Tuhan untuk membentuk hidup saya. Kalau enggak saya jadi saya seperti ini. Makanya kalau punya suami-suami yang antik-antik, suami yang unik-unik dan langka, harus dilestarikan begitu rupa. Karena dia spesial, dikirim dari surga untuk ibu. Amin. Enggak ada amin, belum makan nih kayaknya nih. Amin. Nanti pulang bilang sama suamimu, "Terima kasih ya sayang, engkau itu suami yang hebat, luar biasa. Aku bersyukur punya suami kayak kamu. Gara-gara suamimu aku cinta Tuhan." Gitu. Haleluya, tepuk tangan yang kenceng. Jangan malah pulang. Ngapain? Males. Kamu kayak begitu, suamimu nggak berubah, malah kabur. Sekarang pulang ke rumah, nanti pulang ibadah. Loh, ini kok nanti kalau kita ini berubah. Kalau kita ini berubah, orang di sampingmu akan ngelihat perubahanmu. Nanti waktu kamu berubah, pulang, suamimu akan lihat. Bapak juga ngelihat istrimu. Istrimu akan lihat, suamiku kok berubah. Karena di sini ada bapak-bapaknya. Terus suamimu juga ngelihat, suamiku, istriku ini kok berubah, kenapa ini? Gara-gara apa ini? Oh, dicek-cek. Oh, ternyata diikut PD Victory. Karena di sini diajarin mati daging, pikul salib, sangkal diri, bersikap benar di sini diajarin, makanya kelihatannya berbeda, kelakuannya berubah. Ngerti nggak? Kalau kita ingin merubah orang lain, jangan dipaksa dia berubah, paksa dirimu berubah. Ngelihat punya suami yang ada yang suaminya romantis, banyak kayaknya romantis semuanya di belakang-belakang. Haleluya.
Haleluya. Kalau suamimu nggak romantis, kamu sendiri yang harus mulai romantis. Jangan dipanggil engkau, koko. Dia bukan koko kamu ya. Papi, dia juga bukan papimu. Jangan panggil namanya kurang sopan. Dipanggil dengan kata-kata yang penuh asmara, yang mesra. Pak, aku wis tuwek, Pak. Gini sini ya. Loh, itu kan suamimu. Dulu ibu-ibu ini menikah kan atas dasar cinta kan? Betul apa enggak, Ibu? Lalu kenapa sekarang kok malah dingin, cuek? Harusnya tambah hari tambah cintanya berkobar-kobar dong. Makanya harus dibangun itu. Kalau ngelihat suaminya yang jelek, ngomong yang manis, senyum yang manis. Sayang, gula, madu, sugar, rayuan pula kelapa, kamu mau apa? Sini. Capek ya tak pijitin ya. Kamu mau makan apa? Siapin. Kalau sikapmu manis, orang lain akan sikap manis. Tuhan akan jamah seseorang kalau hatinya ini mau. Kalau di dalam setiap pribadi orang itu ada namanya hati nurani. Sekalipun itu orang jahat, tetap ada hati yang baik, sisi yang baik dalam hati orang. Nah, itu kalau disentuh Tuhan, orang itu bisa berubah. Dimulainya dari siapa? Dari kita. Kita yang berespon benar seperti kerajaan Allah. Orang yang ngelihat, loh ini berubah loh. Ternyata kok saya merasakan Tuhan yang melalui orang ini. Berubah itu suamimu. Amin. Amin. Jangan gampang marah. Sebab orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kantongnya. Mana ayatnya? Amsal 14 ayat yang ke-29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan rekeningnya. Apa? Orang yang cepat marah membesarkan apanya? Kenapa kok kita sering marah-marah? Sekarang harus pintar ya. Amin. Kok belum makan ya, kayaknya nggak ada respon begitu. Ntar lagi makan loh ya. Sekarang harus berespon benar. Kalau diperlakukan buruk, diperlakukan jelek, respon pertama harus senyum dulu. Coba praktek dulu senyum. Ini tak ajari senyum aja berat sekali lo di sini nih. Nah, apa sih kalian ini pada cantik-cantik semua lo di sini. Coba senyum dulu. Ketawa-ketawa, biar denger. Nanti belajar praktek ya. Waktu ngadepin orang yang menjengkelkan, orang yang menyebalkan, kita langsung senyum dan tertawa. Loh, kamu kok tertawa kenapa? Ngejek saya? Enggak, aku tuh bersyukur. Kamu tuh kalau sikapmu kayak begitu kok tambah ganteng ya gitu. Ngerti enggak? Amin. Jangan malah ngomel, jangan malah gerutu. Jatahmu kamu nggak akan terima nanti. Jatah yang harusnya kita terima, kita nggak akan terima nanti. Amsal 15 ayat yang ke-18. Orang yang sabar besar pengertiannya. Diulang lagi. Tetapi siapa, itu dari ayat yang ke-14. Amsal yang 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan, tetapi orang yang sabar. Biasanya kalau terima perkataan yang tidak enak atau diperlakukan buruk, kita biasanya ngapain? Bantah, marah, bantah, ngomong balik, dan ujungnya tambah baik atau tambah buruk? Ribut kan. Tapi kenapa udah tahu begitu kok dilakukan terus? Nah, hari ini harus pintar ya. Amin. Sekarang kalau ada orang yang menyebalkan, orang sabar, tahu nggak? Orang sabar itu artinya tetap sabar ketika ketemu orang yang menyebalkan. Waktu kita ketemu orang menyebalkan, kita tetap sabar, reaksi kita tetap benar dan tetap senyum. Jangan dibantah. Berapa banyak kita ini ribut sama pasangan hidup, ribut sama suami, ribut sama istri, atau ribut sama siapapun juga, karena kita ini bantah kan. Dia udah tahu marah, kita bantah gitu. Perbantahan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Diam itu jauh lebih baik. Diam. Bukan kamu taunya di sini diam, bisu dan apa? Itu dipraktekin. Jangan jadi slogan. Dipraktekin dalam hidupmu. Kalau ketemu orang yang cabak, orang menjengkelkan, orang nyebelin, diam saja. Semakin kamu bantah, akan ribut.
tenang, rileks, kasih senyum saja yang termanis. Makanya itu belajar senyum. Saya ajari senyum dari tadi itu ada maksudnya, ada tujuannya. Nanti praktek di rumah. Ketika ketemu orang yang menyebalkan, amin, Ibu, amin, amin Bu, ya. Nanti hidupmu akan berkemenangan. Hidupmu akan mengalami breakthrough dan terobosan. Pak, bagaimana terobosan? Keuanganku babak belur kok. Kamu ngomongnya begitu terus, bagaimana Tuhan bikin breakthrough dan terobosan? Justru Tuhan lihat sikap hati kita. Kalau sikap hati kita ini benar di hadapan Tuhan, Tuhan sendiri akan lakukan sesuatu yang ajaib. Saya udah, kalau dengerin khotbah di YouTube saya sering ngomong kayak begini. Tuhan itu baik sama semua orang. Sama orang berdosa dia tetap, kalau orang itu rajin bekerja dia diberkati. Matahari dia kasih sama semua orang fasik dan orang benar. Betul? Kasih Tuhan itu sama rata. Tapi Tuhan memperlakukan pada orang-orang tertentu berbeda. Karena dia memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Tidak apa-apa, rileks aja. Suara saya gede. Tenang aja. Karena separuh muka saya itu mulut semua. Tenang. Dengerin baik-baik. Jangan pernah bereaksi salah ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang kelakuannya jelek dan buruk. Justru kita bersikap seperti Tuhan bersikap. Kalau sikap hati kita ini benar di hadapan Tuhan, reaksimu benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan perlakukan. Loh ini kok berbeda dengan orang-orang lain. Orang lain diperlakukan begitu, marah, ngamuk, nggak terima, sakit hati, kepahitan. Loh kok ini kok berbeda? Di samping itu kok tambah cinta Tuhan, kok mulutnya keluar pujian, pengagungan, kok nggak gerutu dan ngomel. Loh orang-orang kayak begitu loh dapat perlakuan khusus di hadapan Tuhan. Tahu nggak Bapak Ibu? Di kitab Kisah Para Rasul ayat pasal 13-36 ngomong begini. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan sampai nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan, mati memang. Tapi dia melakukan kehendak pada zamannya, melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Sekalipun dia pernah melakukan dosa, melakukan pelanggaran, dia bertobat balik kepada Tuhan. Hari ini, selama ini kita bikin kegagalan, kehancuran karena sikap dan perbuatan kita yang ngawur, sikap kita, reaksi kita yang salah, yang sembrono dan sembarangan, akhirnya ketemu problem. Hari ini kita perlu belajar bersikap seperti Tuhan bersikap, dan Tuhan mau dapatin hati kita, melakukan kehendaknya seperti Daud. Tidak heran Daud dipromosi Tuhan menjadi orang kesayangannya Tuhan, the man after my own heart. Kalau apa-apa Tuhan malah melakukan, ngomong dulu sama Daud spesial. Karena apa? Dia punya hubungan kedekatan dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya kedekatan hubunganmu dengan Ibu Gembala, dijamin kamu berjalan terus sama dia, seminggu berat badanmu naik, ngajak makan enak terus. Beneran? Ini naik satu ukuran. Setelah makan terus, makan enak. Karena apa? Kita punya hubungan kedekatan, diajak makan. Loh kalau nggak kenal mengajak makan, ya siapa kamu? Ngerti nggak? Sama Tuhan pun juga sama. Semakin kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, Tuhan akan lakukan sesuatu yang spesial yang orang lain nggak terima, kita terima. Amin. Orang lain masih pusing dengan dirinya sendiri, kalau kita ini fokusnya sama Tuhan, Tuhan akan perlakukan kita berbeda. Amin. Orang lain masih hidupnya babak belur, nggak menang terhadap dirinya sendiri, tapi kita fokusnya kepada nyenengin hati Tuhan, bagaimana melakukan kehendak Tuhan, ya Tuhan pasti melakukan berbeda dong. Orang yang lain masih babak belur, mikirin dosa, pelanggarannya, apa yang dilakukan ini dan itu, nyakitin pasangannya, nggak respect, nggak hormat sama Tuhan, jalan maunya sendiri. Tapi kita tetap setia melakukan apa yang Tuhan mau. Sekalipun kita jatuh, tertatih-tatih, terseok-seok, tetap ngikutin jalan sama Tuhan. Tuhan pasti perlakuan kita berbeda. Pasti itu, tidak mungkin tidak. Tapi sikap hatimu harus benar dulu di hadapan Tuhan. Sikap hati ini yang tahu kita dengan Tuhan. Gembalamu tidak tahu, Ibu Eli tidak tahu. Yang tahu hatimu dengan Tuhan. Ini yang harus selaras dulu dengan Tuhan. Yang di dalam sini nih. Amsal pasal yang ke-16 ayat 32. Perhatikan ya, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ini waktu saya udah mau habis nih ya, kayaknya ya. Ya, udah selesai ya. Amin. Diaminin aja. Nggak mau ya, nggak mau ya kan? Masih mau denger kan? Bentar lagi selesai. Jangan dong bilang gitu. Sebentar lagi saya selesai. Waduh, haus dan lapar sama Tuhan semua ini. Terima kasih ya, dengerin terus.
Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ternyata orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Seorang pahlawan itu orang yang mengalami kemenangan walau peperangan. Betul apa enggak? Orang yang sabar, kalau kita nih sabar, kita akan banyak mengalami kemenangan dalam peperangan kehidupan kita yang kita alami loh. Ini tidak gampang, ini sabar, ini perlu praktek nih. Dan prakteknya tidak ujuk-ujuk dikirim satu karung kesabaran. Dikirim orang yang menyebalkan. Dan kita nggak bisa lari dari orang itu biasanya. Sampai kita ngalami kemenangan. Yang dikirim adalah orang yang paling dekat dengan hidupmu. Amin. Mendengar kayak begini rasanya, opo ini khotbah ini. Mbok khotbah berkat apa itu? Tapi kalau kita menang dalam hal itu, hidupmu diberkatin Tuhan. Kamu hidup menikmati surga di muka bumi. Orang itu kalau hubungan suami istrinya bahagia tuh, surga turun ke muka bumi. Tapi kalau kamu ketemu pasangan yang horor, kamu menikmati neraka di muka bumi. Haleluya. Hari ini kita mau belajar bersikap menang. Bersikap seperti Tuhan bersikap, supaya jatah yang harusnya kita terima, kita terima. Dan kita didapati menjadi orang yang berbeda. Amin. Ada beberapa orang sudah ngantuk. Amsal 19 ayat, masih ada beberapa ayat, 2 ayat lagi. Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Katakan, saya harus panjang sabar. Menghadapi orang yang menyebalkan, jengkelin, ngeselin. Karena saya memiliki akal budi. Amin. Akal budi kita ini selaras dengan firman, bertindaknya seperti firman, berkelakuannya seperti firman. Karena ketika kita diperhadapkan dengan orang yang menyebalkan, orang yang menjengkelkan, masalah yang belum tahu jalan keluarnya, tapi kita tetap memiliki panjang sabar. Dan ketika kita diperhadapkan dengan orang yang menjengkelkan, karena orang itu mudah memaafkan pelanggaran orang lain. Ya, ngomong gitu. Akal budi membuat panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Amin. Dan ternyata kesabaran ini adalah buah roh. Bapak Ibu hari ini sedang menanti terobosan, menanti breakthrough. Kalau nggak sabar, terobosan itu nggak nyampe loh. Abraham dijanjikan Tuhan kan, tapi nggak sabar kan. Dia nidurin pembantunya karena pengen cepet-cepet janjinya digenapi. Dan ketemu problem sampai hari ini, ada problem, masalah menyisakan masalah. Gara-gara anaknya ini satu lagi nih, anaknya Ismail ini bikin problem sampai hari ini kan. Dia maksain janji Tuhan digenapi. Akhirnya ketemu masalah, nggak sabar. Hari ini kalau engkau nggak sabar menghadapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidupmu, dan kau jalan maumu sendiri, ujung hidupmu akan ketemu problem dan masalah. Hari ini meski duduk diam dalam hadirat Tuhan, sampai kapan? Sampai Tuhan turun tangan dengan caranya yang ajaib. Karena kesabaran ini, saya bilang di awal tadi, adalah kerjasama kita dengan Roh Kudus. Kita berjalan setiap hari, berjalan dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus di dalam kita, Roh Kudus di atas kita, Roh Kudus mengurapi kita. Kita berjalan setiap hari, ngikutin apa yang Tuhan mau, ngikutin apa yang Tuhan inginkan. Akhirnya kita memiliki buah dari Roh Kudus itu. Salah satunya kesabaran. Di Galatia pasal yang kelima. Amin. Kalau kita nggak sampai ke sana, kamu orang yang nggak sabar itu gampang marah, gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang jengkel, nggak terimaan, keras kepala, nggak bisa dinasihatin. Lu bagaimana mungkin Tuhan bikin breakthrough dan terobos sama orang kayak begini? Orang benernya sendiri, maunya sendiri, udah ditegur marah lagi, udah begitu marah nyerang balik lagi, pakai ayat lagi, jelekin, nyari kelemahan yang negur, yang nasihatin. Lu bagaimana orang-orang model kayak ini dipakai Tuhan? Berapa banyak orang di sini kalau dinasihatin langsung tersinggung? Nggak ada ya, karena udah kudus, suci, cacat semua. Ya haleluya. Berapa banyak orang di sini kalau orang ngomong jelek tersinggung dan marah, nggak terima. Oh, kok bisa kayak begitu? Dia nggak tahu siapa saya. Siapa yang tahu kamu? Kita coba merasa diri kita penting, merasa harus dihormati, orang harus respect dan hormat. Ketika ditegur gak terima, diperlakukan buruk gak terima, rasanya nyinggung perasaan. Kamu gak tahu hatiku, kamu gak tahu perasaanku. Berapa banyak seperti itu? Ternyata orang-orang kayak begini adalah orang yang keras kepala. Orang yang begini gak akan bisa menikmati janji Tuhan. Orang model kayak begini akan ketemu problem dan masalah. Solusinya apa? Bertobat balik kepada Tuhan. Izinkan Tuhan membentuk hatimu, memproses sampai kedalaman batinmu.
Sekarang jam berapa ya? Jam berapa? Jam 12 kurang. Mulainya jam 11. Sikap hatimu akan menentukan masa depan. Katakan, sikap hati saya akan menentukan masa depan saya. Sikap hatimu busuk, kamu akan terima problem dan masalah. Kalau sikap hatimu cepat bertobat dan berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan cepat pulihkan. Ada ibu-ibu di sini yang suaminya agak dablek, nakal? Ada nggak? Coba angkat tangannya, aku pengen lihat dari jauh. Yang lain tutup mata. Semua, coba aku pengen lihat. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh ada. Dengerin baik-baik ya. Sikap hatimu harus benar di hadapan Tuhan. Tenang, diam, rileks, tetap layani, tetap kasih, tetap cintai. Yang terbaik berikan sama pasangan hidupmu. Oh kok dia tambah rusak pak, tambah kurang ajar. Lakukan terus. Dan Tuhan akan lihat setiap tetesan air matamu. Tuhan lihat perjuanganmu, Tuhan akan pulihkan hidupmu. Ada beberapa orang di sini ketika ketemu masalah malah cinta Tuhan kan? Betul apa enggak? Ini salah satunya nih, tadi ngomong di pesawat. Ini gua kalau nggak ngalami kayak gini, gua nggak cinta Tuhan, nggak jadi pendeta. Iya, nggak bakalan kenal saya bilang. Ternyata gembala kita ini di proses Tuhan, Tuhan punya maksud dan tujuan. Tuhan mau hatinya. Ibu-ibu pun kalau ngadapin proses, bapak sedang ngadapi masalah kan, berat kan masalahmu, Tuhan mau hatimu loh. Tuhan mau hatimu. Ketika hatimu diserahin sama Tuhan, Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan mau hatimu lebih dari apapun juga. Tuhan gak mau duit kita. Om Kris Manusama bilang, kalau bintang dijual gak ada yang sanggup beli kok. Tuhan selalu kaya. Tuhan mau hati kita, tapi seringkali kita gak mau berikan, karena kita merasa diri kita paling penting buat diri kita sendiri. Hari ini belajar menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Biar diizinkan, diremukkan, dibentuk begitu rupa, digecek-gecek, tahu kan digecek-gecek. Rasanya sampai remuk. Baru Tuhan akan proses, Tuhan akan promosikan, Tuhan akan tinggikan. Kalau hidup kita ini nggak diremuin Tuhan, nggak diremukkan seremuk-remuknya, kita akan menjadi orang yang keras kepala, jadi orang yang sombong, keakuan, ego, pemarah, harga dirinya yang harus dihormati, ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Tapi kalau orang sudah diremukkan begitu rupa, orang diremukkan sampai titik nol, sampai benar-benar nyerah, Tuhan wis kapok, aku nggak nyerah, nggak punya kekuatan lagi, baru orang itu akan bisa dipakai Tuhan luar biasa. Yang khotbah ini ngalami. Kalau nggak percaya tanya istri saya di ujung sana. Ini diremuin begitu rupa sampai nggak bisa, sampai nyerah. Wis Tuhan, wis kamu mau apa Tuhan? Kau mau apa? Mau hatiku ambil, mau hidupku ambil, mau nyawaku ambil sekalian. Mau apa aja yang engkau mau dalam hidup, ambil. Dan Tuhan proses begitu rupa sampai titik yang mengerikan sekali menurut saya. Tapi buat Tuhan hal kecil itu. Tapi Tuhan harus izinkan itu supaya kita ini bisa dipakai Tuhan kok. Karena dalam diri kita ini, makanya kesabaran itu akan muncul dalam diri kita. Kalau yang di dalam ini harus diremuin dulu, dimatikan. Katakan, saya harus dimatikan. Kalau nggak dimatikan, dagingmu yang menonjol. Harus ada namanya peremukan, baru ada kesabaran yang mengalir dalam hidup. Bangkit berdiri sama-sama. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Stop, dengerin. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Mulutnya ngomong haleluya, tapi kelakuannya buruk, diterima Tuhan nggak? Berkenan apa nggak? Di gereja angkat tangan ini. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian, tapi masih kesel sama orang lain, diterima nggak? Jadi mesti ngapain? Bertobat nggak hari? Ada yang menjengkel, ada orang menjengkelkan. Tutup matamu, ingat-ingat orang yang paling menjengkelkan itu. Lepaskan pengampunan. Orang yang paling menjengkelkan dalam hidupmu, siapapun itu orangnya, lepaskan pengampunan hari ini. Tuhan akan pulihkan hidup. Amin. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian,
kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Dengerin dulu sebentar. Saya jauh-jauh dari Jakarta, saya mau ngomong sesuatu. Tuhan mau hati kita menjadi korban persembahan yang berkenan di hadapan. Tetap